Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita bahas IHSG teman-teman ya. Nah, gimana kalau misalnya IHSG ini amit-amit nih ke depannya itu diturunin ke frontier market. Wow. Mungkin teman-teman udah nyantai nih, wah MSCI sama FTSE masih saat ini ya. Saat ini masih mempertahankan IHSG di emerging ya. Cuman nggak menutup kemungkinan teman-teman ya di next review gitu ya, next review itu IHSG bisa aja ya, atau Indonesia ini bisa aja diturunin ke frontier yang tadinya emerging saat ini teman-teman. Nah, gimana guys? Hari ini teman-teman IHSG itu turun dalam 3% lagi teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini itu market kita itu udah merah itu 8 hari berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan sekarang nih 8 hari berturut-turut IHSG itu merah teman-teman. Dan ya ini sangat sangat menyedihkan gitu. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG teman-teman. Dalam 5 tahun terakhir, 5 tahun, kalau kalian invest di IHSG gitu ya, 5 tahun itu masih profit 5% dari pandemi ya. Tapi kalau teman-teman beli 1 tahun yang lalu itu udah minus 14%. Dalam 6 bulan itu IHSG udah minus 27%. Luar biasa. Dalam 6 bulan IHSG udah minus 27% guys. Bayangin aja. 3 bulan 26%. Jadi kalau misalnya kalian nih baru buka sekuritas gitu ya, baru buka akun sekuritas terus masuk di IHSG itu 3 bulan yang lalu udah minus 26%. Ya, kayak gitu teman-teman. Masuk langsung dikasih pelajaran. Nah, semoga aja kuat ya teman-teman yang baru di bursa efek. Oke ya, gimana nih misalnya IHSG itu masuk ke frontier market gitu atau diturunin ke frontier market. Apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, ini pernah terjadi di negara namanya Pakistan. Tahu nggak teman-teman negara Pakistan? Udah pernah kesana belum ke Pakistan? Nah, ini kasusnya mirip-mirip IHSG saat ini teman-teman. Nah, coba kita akan ulik ya teman-teman ya di sini. Nah, oke guys, sekedar share info bagi teman-teman semua yang pengen join STS rekomendasi, kita masih open kok untuk yang bulan Juni. Nah, saya yakin bulan Juni marketnya bakal lebih baik daripada di bulan Mei ini, teman-teman ya. Saya yakin banget nih. Rebound harusnya ya, karena udah drop banget IHSG dan kalau saham di bursa itu pasti kalau drop dia akan naik lagi ya gitu. Nah, di sini kita dapat profit di saham TOL. Cuan ini adalah menu hari ini guys, lihat tanggal 21 ya, hari ini tanggal 21 Mei, kita profit di saham TOL, CSMI, DSFI ya. Ini CSMI dapat profit segitu walaupun endingnya merah tapi kita sempat profit ya di situ teman-teman. Terus ikan cuan, DKHH cuan, wow mantap sekali ya. Jadi kita walaupun marketnya merah, laps juga cuan tuh, laps cuan. 1, 2, 3, 4 dia 5, 6. Hari ini kita dapat profit 6 guys ya. Lumayan walaupun marketnya drop kita masih bisa di saham-saham gorengan tuh bisa guys ya. Walaupun marketnya merah kita masih bisa profit di saham-saham gorengan kok. Jadi aman aja teman-teman. Walaupun market merah kita bisa main gorengannya. Jadi bagi teman-teman pengen join STS Rekom langsung chat aja guys. Kontak ada di situ langsung join aja. Kita akan mulai nanti di bulan Juni tentunya. Oke ya, teman-teman tahu nggak negara Pakistan? Nah, Pakistan itu pernah ya diturunin ke frontier yang tadinya emerging kayak Indonesia. Nah, Pakistan saat ini diklasifikasikan sebagai pasar perintis top frontier dalam indeks global MSCI. Penurunan kasta ini secara resmi dimulai diberlakukan ya September 2021 karena pasar saham negara tersebut tidak lagi memenuhi syarat ukuran dan likuiditas minimum untuk kategori emerging market. Jadi Pakistan tuh dulunya emerging market guys. Nah terus di September 2021 itu diturunin sama MSCI ke frontier. Nah banyak banget analis yang banyak juga analis yang memproyeksikan bahwa IHSG itu juga akan diturunin ke frontier. Nah, mungkin ya kalau misalnya IHSG ini diturunin ke frontier market nantinya di beberapa bulan ke depan ya, itu kemungkinan pergerakannya akan mirip bursanya si Pakistan ini, teman-teman. Nah, kita cek ya bursa Pakistan kayak gitu, teman-teman. Nah, bursa Pakistan itu kodenya PSX nih, guys, Pakistan Stock Exchange. Nah, di sini guys, penurunan market ya dari emerging ke frontier oleh MSCI ya di Pakistan Stock Index nih. Nah, kita lihat di sini di September 2021. Nah, berarti di sini turunnya, guys. Pakistan tuh ya, kita lihat sini. Di sini, teman-teman.
Nah, di sekitaran itulah ya. Nah, sekitaran inilah penurunan dari, apa namanya, klasifikasi market kayak gitu. Dan di sini kita lihat Pakistan ini sempat naik ya di awal 2021 sampai mentok atas, ya, ini naiknya lumayan tinggi teman-teman, ya. Nah, di sini naik 100% luar biasa. Terus dia langsung drop, guys. Setelah, ada berita maybe ya, karena kalau, pengeluaran dari emerging ke frontier otomatis beritanya kan udah jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, itu turunnya dalam nih sampai sini nih turunnya 60%, guys. Luar biasa, 60, 65. Lihat, ya. Jadi Pakistan itu, lebih dari itu kalau kita sampai ke bottom berarti turunnya 70%. Edan. Drop 70% ya setelah, apa namanya, Pakistan ini ya diturunin ke frontier. Kalau pas waktu dari pucuknya teman-teman, dari pucuknya ini di sini turun sekitaran 30%. Nah, ini adalah fase IHSG saat ini teman-teman ya. Fase IHSG. Kita lihat IHSG teman-teman. Oke, kita lihat, IHSG dari ujungnya ya teman-teman, dari, up-nya, mirip-mirip yang Pakistan nih dari sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini udah turun sekitar 30% juga. Dari pucuk ya, dari pucuk ini udah turun 30% juga. Ini sama kayak Pakistan waktu, pengumuman, penurunan dari emerging ke frontier. Nah, ini juga posisinya ini ya termasuk ATH juga ya untuk si indeks Pakistan ini teman-teman, turun. Nah, dan waktu setelah pengumuman dia masih turun lagi, guys. Wow, turunnya di sini kalau kita lihat dia masih turun 50% lagi. Luar biasa ya. Jadi setelah, kalau misalnya indeks apa namanya, Indonesia nih, Indonesia tuh dikeluarin dari, diturunin ke frontier ya. Otomatis nanti setelah pengumuman penurunan itu masih akan turun lagi sama kayak Pakistan. Pakistan di sini udah turun waktu rumor, mungkin di sini udah rumor mau turun. Nah, di sini eksekusi turunnya, masih turun lagi marketnya dan di sini kalau kita lihat reboundnya itu perlu waktu, guys ya, itu sekitar 1,5 tahun, guys. 2 tahun. 1,5 tahun sampai 2 tahun dia baru mulai rebound. Nah, rebound-nya tinggi sekali, teman-teman. Nah, teman-teman perlu perhatikan ini. Mungkin, kita di fase ini ya, di fase ini, teman-teman di sini ini, rumor mau turun, eksekusi turun, masih turun bursanya, tapi 1,5 tahun sampai 2 tahun ke depan mulai rebound lagi dan dia nyetak ATH baru. Nah, itulah, perjalanan dari indeks Pakistan. Nah, apakah IHSG mau seperti ini? Akan seperti ini ya saya kurang tahu. Ini hanya, penyamaan aja kayak gitu ya. Posisinya itu, Pakistan kita itu sama kayak indeks Pakistan di tahun 2021 yang lalu kayak gitu. Dan, jadi gimana kalau kita lihat seperti ini teman-teman? Ya, jadi istilahnya guys ya, sebenarnya ini pendapat pribadi saya gitu ya. Sebenarnya guys ya, market di sebuah negara gitu ya, itu sebenarnya bisa kok naik tanpa, adanya asing yang terlalu besar. Di Pakistan ini udah pasti dia asingnya outflow di sini, asingnya keluar udah pasti di sini. Nah, ternyata warga lokalnya atau investor lokalnya, trader lokalnya atau kunglo lokalnya itu mampu menaikkan ya indeks Pakistan jauh lebih tinggi daripada saat dia masih ada di MSCI emerging atau masih ada campur tangan asing kayak gitu. Jadi bisa dibilang, "Hei, antek-antek asing!" Bener tuh kata Pak Prabowo. Kita tuh bisa kok indeksnya nggak tergantung sama asing, tapi kita harus berdarah dulu men. Kuat nggak? Yang jadi masalah adalah investornya tuh kuat atau enggak gitu. Dilihat aja di sini, ini turunnya 70% loh dari atas gitu ya. Dan dia baru naik 2 tahun mendatang. 2 tahun yang akan datang tuh baru naik. Nah, kuat nggak? Ngelihat Porto minus 70% selama 2 tahun. Saya ulangi lagi ya, ngelihat Porto minus 70% selama 2 tahun, kuat nggak kalian? Gitu ya. Kalau kuat ya otomatis kalian jadi orang kaya kalau, kalian itu orang Pakistan waktu itu, kayak gitu. Nah, kalau kita sama ya berarti mirip-mirip nih sama indeks Pakistan ke depannya kayak gitu. Nah, tapi yang saya harapkan gitu ya, Indonesia nggak turun ya ke frontier. Karena, kalau menurutku sih guys ya, Indonesia tuh jauh lebih besar daripada Pakistan. Jangankan di masa lalu ya, di saat ini pun, Indonesia jauh lebih besar kayak gitu. Jadi istilahnya harusnya Indonesia itu
nggak turun lah, nggak turun ke frontier nantinya, teman-teman. Tapi kalau amit-amit gitu ya turun ke frontier ya teman-teman bisa mirror atau ngelihat indeks Pakistan nih, perjalanan indeks Pakistan. Kayak gitu, teman-teman ya. Ya, semoga aja nggak turun, teman-teman. Oke ya, ini hanya info aja teman-teman tentang historis di sebuah negara yang turun dari emerging ke frontier seperti ini yang udah ada historisnya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya guys.